Selamat sore semuanya. Rahajeng sore sareng sami. Ya, jadi saya hari ini mendapat tugas untuk membahas salah satu buku dari Pak Dewaraga Kusumo. Judulnya Kamrad Leningrad. Bagi yang ingin mendengarkan background yang tadi, cari saja di YouTube Death Metal Compilation. Jadi pasti akan langsung muncul itu. Puisi Pak Dewaraga ane menjudul Kamrad Leningrad sebenarnya misi dua puisi. Ane nomor satu judul puisinya Mehwa, ane nomor dua judul puisinya Kamrad Leningrad. Pak Dewaraga misi nulis di depan buku itu. Unik sebenarnya. Di depannya Pak Dewaraga orang Kamrad Leningrad katur ring tumbal reformasi, katur ring tumbal ideologi. Reformasi itu jelas tahun 1998 maksudnya. Tumbal ideologi itu rasanya yang pelih ya. Tahun 1965 PKI itu. Jadi bisa Pak Dewo mau sang buku kedua itu adalah sebagai tumbal. Ya harus ditanyakan kepada pengarangnya kenapa bisa mengatakan itu sebagai tumbal. Apakah pangidang reformasi harus ada tumbal mungkin pangada peneguhan ideologi pangada tumbal masih. Persamaan kedua puisi itu terletak pada pengungkapan. Jadi keduanya diungkapkan dengan cara yang sedikit romantis, terutama di bagian puisi Mehwa. Pengungkapan ini dilakukan oleh Pak Dewaraga dengan menggunakan sudut pandang Titiang. Jadi keduanya menggunakan sudut pandang Titiang dan sesekali Pak Dewaraga melakukan peralihan pembicaraan dari Titiang kepada tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Siapa saja itu, silahkan cari buku Kamrad Leningrad kayak Pak Dewaraga Kusumo. Pak Dewaraga Kusumo juga melakukan terobosan. Jadi kedua puisi ini Pak Dewaraga menggunakan tokoh orang gila yang entah dari mana datangnya, tidak dijelaskan oleh Pak Dewaraga. Yang sebenarnya nak budoh nih teka. Tiba-tiba saja dia dihadirkan di tengah-tengah puisi itu. Saget ya begini godog gitu. Untuk menyambung mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Dewaraga. Kemudian perbedaannya pada panjang puisi. Puisi Mehwa ada sekitar berapa saya catatnya. Mehwa ini ada di sampai 1 sampai 30 nomor puisinya. Sedangkan Kamrad Leningrad itu diberi nomor 1 sampai 15. Bukan berarti bahwa nomor-nomor ini mencerminkan mana yang lebih panjang, tidak. Justru kata-kata yang disusun oleh Pak Dewaraga jauh lebih panjang di Kamrad Leningrad yang bernomor sampai 15 daripada Mehwa yang bernomor sampai 30 itu. Jadi jelas bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Dewaraga. Dan penciptaan puisi ini juga lumayan lama ya. Dua puisi ini
dibuat sangat lama oleh Pak Dewa Rake. Nanti kan kita lihat dari tahun berapa sampai tahun berapa. Benjap tinggalin tuh. Kemudian cover. Jadi kalau kita lihat ya, cover dari Pak Dewa Rake. Jadi ini lukisan dari Pak Nyoman Wirate berisi tahun 2013. Misi angka tahun 2013 dan adan atau pesayangan Pak Nyoman Wirate. Sayangnya di depan buku tidak ditulis nama beliau. Di depan, ya biasanya kan di sinilah. Di penerbit, kemudian pencipta, siapa gitu, tidak ada saya lihat itu. Tata letak Gus Rian, cover Gus Rian itu, tapi tidak ada disebutkan. Yang ada di sini, yang ada tulis di depan itu. Sebagai sebuah apresiasi kepada Pak Nyoman Wirate, mestinya adalah disuguhkanlah nama beliau di depan. Mungkin kelupaan atau bagaimana, atau mungkin karena sudah ada namanya di depan, tapi saya kira penting juga menulis lukisan ini milik siapa. Apakah ini cukup mewakili isinya? Saya kira tergantung tafsirnya. Jadi bisa kita lihat apa sebenarnya digambar oleh Pak Nyoman Wirate itu. Kalau saya terus terang melihatnya seperti bulan sabit gitu. Tapi apakah benar itu bulan sabit, nggak tahu juga saya. Atau itu orang tertidur ditusuk, mungkin itu entah dari sesuatu, entah dari mana datangnya itu. Saya tidak akan banyak berkomentar tentang cover itu karena saya tidak ahli dalam bidang lukisan. Saya ahli dalam bidang lukisan dan saya ahli dalam filsafat warna, baik itu barat dan timur, itu ada ilmu tertentu itu. Jadi mungkin Bli Dewa Purwito nanti bisa menyampaikan ilmu-ilmu itu. Jadi ya saya menyerah saya. Bukan saya bukan ahli estetik saya. Tapi senggengken lah. Terus kekurangan dan kelebihan puisi. Nah, kalau kekurangan dan kelebihan puisi ini saya akan mulai dari puisi nomor 2 karena tahunnya malunan 1965 yang diceritakan. Puisi nomor 2 ini ditulis mulai tahun 2013 dan suwud pragatnya 2018. Uli jenawang ya uli belakang di akhir puisi ada tulisan gitu. Jadi ada tulisan Amlapura 2013-2018. Jadi jelas. Dan pada Dewa Rake Kusumo masih maosang bahwa nentan maka kalih sane pengawit ripte titiang gitu kata Pak Dewa Rake. Indek reformasi, sane pengawit ripte titiang indek reformasi gitu. Jadi tentang reformasi itu yang lebih dulu diciptakan atau ditulis oleh Pak Dewa Rake. Kemudian warse 2013 wau titiang presiden ngeripte puisi indek kewentenan warse 1965. Jadi 2013 baru menulis tentang 65 dan tahun 2010 nulis tentang 1998. Itu agak lama, 5 tiban loh itu. Jadi di 5 tahun ini Pak Dewa Rake ya saya kira mendapatkan waktu yang lumayan banyak lah untuk memikirkan bagaimana cara merangkai kata dan nyusun kalimat itu kan. Ada banyak waktu untuk itu selama 5 tahun. Meskipun Pak Dewa Rake masih maosang bahwa beliau sesungguhnya ingin memulai penulisan ini dari tahun 2008, tapi beliau dengan gagah berani mengakui di Tuarse 2008 titiang ingin dayang ripte, jadi saya mencoba menciptakan. Nanging nenten bersidang, bayangkan itu. Sekelas Pak Dewa Rake lah yang sudah mapan dan bahasa-bahasanya seperti yang akan kita lihat nanti. Beliau mengatakan tidak bisa ngripte. Saya yakin ini bukanlah sebuah tradisi yang diwarisi oleh penyair-penyair Bali biasanya kan tidak ingin menyombongkan diri itu, tapi saya pikir tidak. Beliau adalah penyair yang jujur saya kira.
gitu. Jadi itu kelebihannya, kaya dengan gaya bahasa, jelas itu. Di Pak Dewo Rake ini memang super duper lah dalam hal gaya bahasa ini. Beliau pembaca yang rakus, saya kira. Ada banyak buku yang beliau baca. Tidak hanya buku, tapi juga salinan lontar juga beliau baca. Karena saya pribadi sempat berbicara gitu sebelum bedah buku ini. Dan beliau tahu, jadi naskah-naskah lontar itu beliau tahu. Tidak hanya membaca karya-karya sastra modern. Beliau tahulah itu. Jadi beliau sangat paham betul paribasa Bali itu sebagaimana ditunjukkan dalam puisi ini, dalam puisi Kamarad Leningrad. Beliau bisa memasukkan paribasa Bali menjadi puisi yang enak. Contohnya, ngalih gamongan keladi gae gitu, yang kemudian diterjemahkan menjadi mesuang omongan ngai-ngai. Ngalih gamongan keladi gae mesuang omongan ngai-ngai, itu paribasa Bali. Apakah ada tuh parikan sana tuh simplis tuh. Kalau ada yang tahu silakan komen ya, saya butuh bantuan gitu. Dan memasukkan paribasa semacam itu ke ranah puisi Bali, ya itu ya agak asik lah itu kan. Jadi Pak Dewo Rake meskipun berkecimpung di daerah di wilayah modern itu, ya, tidak melupakan khazanah-khazanah yang diwariskan di Bali. Tapi apakah kita generasi selanjutnya bisa melakukan itu? Ya, itu tantangan sendiri. Ya, ada banyak lagi hal yang bisa kita gali tentang gaya bahasa. Beliau menggunakan rima akhir yang enak sekali. Seperti yang tadi itu. Contoh ya. Mana ya? Saya awag aja lah ini. Karena banyak. Contoh nih. Tur ngeranang gumine galang yen jerone sing ngorain tiang, yen jerone sing ngolasin tiang, lakar acap tiang dewa dewek jerone. Ang itu berkali-kali dibakai, tapi kita tidak merasa lelah. Saya pribadi ya tidak merasa lelah. Sing merasa kenyal membaca, tidak merasa kesulitan untuk memahami itu. Ya, ini ya kemampuan dari seorang sepuh ya, berbeda memang. Di Pak Dewo Rake ya. Tuh. Terus kelebihan kedua, banyak informasi sejarah. Informasi sejarah itu ya tentang pembunuhan itu kan, pembantaian yang ada di Bali. Karena Pak Dewo Rake jelas-jelas mengatakan bahwa tokoh ya, puisi naratif dari Pak Dewo Rake Kusumo ini ya menggunakan tokoh Kamarad Leningrad itu ya. Dia dibunuh, ditembak di sebuah desa, nanti kita akan lihat di desa mana. Kemudian saya lihat di catatan Sohogi ya, dia mencatat sekitar 80.000 orang lah yang meninggal pada waktu itu. Mungkin ada catatan yang lebih, mungkin ada 100.000, mungkin ada banyak lah yang bisa kita cari tahu lah dari berapa sesungguhnya yang meninggal waktu itu. Pada Dewo Rake juga selain mencatat itu juga mencatat kejadian yang penting, tapi saya tidak bisa menemukan sumber sejarah itu. Saya mohon maaf. Beliau mengatakan Kamarad Leningrad ini pergi ke Jakarta untuk melakukan pesta revolusi di tanggal 15 September 1965 di Jakarta. Itu bisa dilihat di sini di halaman 75. Jadi ya, mari kita lihat. Buin teken timpal leket nih, buin tiang orahin tanggal 15 September siu 1965 iya teke ngorain buin lakar ke Jakarta, ngorahang buin lakar ke Jakarta. Ya, ada pesta revolusi mungkin setelah itu, kemudian beliau kembali tanggal 15 September oleh Kamarad Leningrad ini kan. Kamarad Leningrad jelas bukan adalah nama pribadi dari tokoh itu, bukan nama sesungguhnya, tapi itu diberikan oleh saya anggaplah pencerita lah dalam konteks karya Pak Dewo Rake ini, karena
si tokoh ini suka membaca puisi berjudul berapa tuh? Ada satu puisi dari penyair Lekra itu yang dibaca. Nanti akan saya bacakan juga. Kemudian setelah pergi dari Jakarta ke Leningrad itu 25 Oktober 1965. Jadi dicatat secara detail oleh Pak Dewa Rake. Sekansan nih tanggal-tanggal ini, artinya ya mungkin Pak Dewa mendapatkan informasi penting ini di suatu tempat, mungkin mendengar atau mungkin membaca. Selain itu, selain informasi sejarah, keunggulan dari puisi ini, kita bisa belajar kosakata bahasa Bali. Contohnya adalah kosakata bahasa Bali ipuk. Saya terus terang tidak tahu apa artinya ipuk. Kemudian karena sing nawang apa artinya ipuk, ya takon kan kamus ya kan gitu. Ternyata di kamus itu artinya rayu. Ngipukang berarti merayu. Sama sekali tidak tahu saya itu bahasa itu. Nah, selain itu ada beberapa bahasa kata-kata lain, kata-kata bahasa Bali yang ditulis oleh Pak Dewa Rake. Contohnya sonder. Saya tidak tahu apa artinya. Kalau ada yang tahu silahkan komen. Kemudian kata ruru. Kalau ruru bisa saya cari karena ada di kamus. Artinya gugur. Makanya ada kata keruron kan, keguguran gitu. Ada juga kata petrambiah. Tidak tahu saya apa terjemahannya. Jadi ketika membaca ini, tugas macen nih, ada banyak kata-kata yang bisa kita dapatkan sebagai bahan baru untuk menulis puisi atau sebagai pembelajaran kosakata bahasa Bali yang mungkin kita lupakan begitu saja karena kita sibuk dengan bahasa-bahasa yang lain, kemudian lupa pada bahasa yang kita warisi sendiri. Lalu kekurangannya ada banyak sekali, kesalahan teknis dari ketikan di sini. Ya mungkin terlihat sepele, tapi saya pikir itu juga penting karena kita sedang membicarakan bahasa yang dibedakan oleh fonem. Jadi ya saya kira memperjelas ketikan dalam sebuah karya sastra itu sangat penting. Itu hal kecil yang berpengaruh besar pada sebuah karya sastra. Kalau memang kita setuju bahwa fonem itu digunakan sebagai pembeda arti. Selain itu memang Kamerad Leningrad kekurangannya jelas pada tingkat penuturan yang saya pikir cukup membingungkan. Jadi ketika Pak Dewa Rake memindah-mindahkan sudut penceritaannya, ya, saya mengalami miskonsentrasi ketika misalkan dari Kamerad Leningrad, kemudian kenapa dia kemudian disebut sebagai Kapten Mao ya kalau tidak salah, Kapten Mao. Kemudian bagaimana si Kamerad Leningrad ini juga diceritakan di belakang itu. Ini sangat mengganggu saya pikir, dan itu ya saya catat sebagai kekurangan. Kemudian dari sudut pandang bahasa, ada serapan bahasa asing. Bahasa asing itu bukan berarti bahasa yang dari luar Indonesia. Tapi ada yang sudah di bahasa Bali, bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia. Contohnya adalah lampatan jauh ke depan, itu kan jelas itu. Ya, terus kemudian ada kata seperti komunal. Ada juga kata-kata genjer mati keleler gitu kan. Jadi ini adalah beberapa kata-kata yang sengaja saya kira dilakukan oleh Pak Dewa Rake. Ini genjer mati keleler itu nyanyian setahu saya. Kalau ada yang bisa menyanyi silakan menyanyi. Komunal, kata komunal ini saya lihat di halaman 67 digunakan sebagai rima yang seperti yang saya katakan tadi. Ini cara orang Tiang Tuni. Wah, ya, Pak Dewa Rake suka sekali bermain kata dan bermain rima, irama itu ya. Komunis sujati hidup komunal.
de saling jagur, de saling benal. Jadi al itu. Kembali, itu sebuah karya yang hebat, saya kira ya bagus, tapi dan tanpa menggunakan rima, tanpa membuat kita merasa lelah. Ya selain ada beberapa kekurangannya tadi tentu, saya harus mencoba untuk memperlihatkan itu. Di sudut pandang kebahasaan juga Pak Dewa Rake, ya mungkin di banyak puisi ya, konteks bahasa Bali itu ya aneh coba ya. Jadi proletar tertekan ideologi satya. Mungkin maksudnya itu. Jadi proletar tertekan ideologi satya. Jadi yene ada susun sebagai dalam puisi bahasa Bali. Jadi proletar tersatya tekan ideologi. Itu mestinya. Berarti bukan jadi proletar tertekan ideologi satya. Susunan kalimat itu. Tapi saya pikir ada maksud tertentu lah. Maksud tertentu dari Pak Dewa Rake. Jadi bisa ngenahang satya di duri. Jadi bisa ngenahang komunal di duri ya seperti yang tadi. Ya ada maksud-maksud lah untuk irama, mungkin mempertegas apa itu dari kalimat yang digunakan itu. Kembali saya menemukan beberapa kesalahan ketik. Contohnya adalah guminai di halaman 58. Gumine mungkin maksudnya, bukan guminai. Di halaman 59 tanpa rerenan yang ditulis bersambung. Jadi kata tan dan pererenan itu ya disambung, dan itu tidak benar lah, itu salah dalam ejaan bahasa Bali. Harusnya tan dengan spasi pererenan. Dan saya juga menemukan sesuatu yang agak aneh, soleh nih. Poros Jakarta _ Peking itu halaman 63. Poros Jakarta Peking maksudnya. Poros Jakarta Peking ini ya yang disusun Bung Karno lah. Selamat ulang tahun pada Pak Presiden, dan terima kasih pada Bung Karno. Poros Jakarta Peking gitu. Tapi Pak Dewa Rake menulis Poros Jakarta _ Peking. Entah apa maksudnya. Tapi kalau kita cari-cari tidak hanya Jakarta dan Peking saja yang disebut, tapi ada ya, daerah lain. Ada juga kata ngora, saya tak tahu ini apa ini ngora ini. Di halaman 69. Saya cari di kamus di bawah entry ora itu sama dengan ure. Ure artinya menghamburkan itu. Mengure lah itu. Mungkin itu maksudnya. Kemudian di halaman 70 ada kata ngengai. Ngai-ngai lah maksudnya. Jadi kruna duilingga lah tuh, ngai-ngai itu. Ya dari sudut pandang sastra ada rima akhir itu. Bukan berarti orang yang menggunakan rima akhir itu tidak punya kata-kata sama sekali, atau tidak punya cara sing artinya sing lah cara lenan sana gitu. Tidak ada ide yang lebih menarik lagi itu. Sing lah ide ya sana. Tidak. Pada orang aku membuktikan bahwa penggunaan rima akhir itu bisa mendapat kesan yang bagus. Entah itu diakhiri oleh suara-suara konsonan atau kakofoni juga, ataukah dia diakhiri oleh suara-suara vokal atau eufoni itu. Pengulangan, ada semacam pengulangan yang dilakukan Pak Dewa Rake. Kita bisa lihat di halaman 64 ya, dan 66. Coba saya baca dulu. 64. Kitar anak membaju selam dengas bibihne ngep nges. Kitar anak membaju coklat ngabosah senjata manggon mesiat. Kitar anak membaju reng-reng sebeng ne buka macan lakar ngereng. Jadi kita bisa melihat ada beberapa kata yang diulang oleh Pak Dewa Rake kan.
Kitar anak mebaju selem denges, ya selem denges, bibih neng ngep nges. Kitar anak mebaju soklat, ngabo sahe senjata manggon mesiat. Jadi kata kitar anak itu diulang berulang kali oleh Pak Dewa Rake. Ada juga, coba saya lihat. Oh, ini dia. Mejadengan ia nulis angkihane unjale, yeh peninggalan usape aja lima. Di halaman 66, mejadengan ia nulis angkihane unjale, yeh peninggalane usape. Jadi aji limonya hilang. Jadi ini ya pengulangan yang dilakukan oleh Pak Dewa Rake. Kalau di sastra kekawin ada ini di Yamaka itu. Di halaman 94 juga ada variasi bunyi 94 ya. Coba saya lihat dulu. Di halaman 94 coba saya lihat. Halaman 94 Pak Dewa Rake menulis, sing ada munyi dingah tiang mekrisikan, sing ada munyi dingah tiang mekresekan, sing ada munyi dingah tiang mekrosokan, sing ada munyi dingah tiang meklesegan. Jadi mekrisikan, mekresekan, mekrosokan, meklesegan itu. Cara anak mepalianan sebenarnya Pak Dewa Rake. Tapi unik juga caranya itu. Ya asik lah, bisa lah dipelajari sebagai salah satu hal yang menarik dalam sastra Bali. Pak Dewa Rake juga menggunakan, nah selain variasi bunyi dan pengulangan itu juga ada idiom ya, kiasan macam ya pitu bulan gadang. Apa yang dimaksud oleh Pak Dewa Rake sebagai pitu bulan gadang ya? Coba bayangkan, ada di langit ada 7 bulan yang berwarna hijau. Kalau kita percaya bahwa satu kata itu mewakili sesuatu yang lainnya, itu artinya pitu bulan gadang mewakili satu ide tertentu. Apa maksudnya? Kira-kira apakah yang gadang-gadang pada waktu di tahun 1965 yang bisa disampaikan oleh Pak Dewa Rake? Apa sebenarnya yang berwarna gadang gitu. Ya bisa ditebak lah. Kemudian ada bin kelibiran dondonane rasang tiang anak sedih kingking. Ini kan seperti apa ya, seperti kalau karena saya baca kekawin ya, jadi seperti ada cemara yang bersedih ketika Arjuna ingin pergi dari Gunung Indrakila itu. Jadi kelibiran dondonane rasang tiang anak sedih kingking. Jadi ada kelibiran dondonan yang seperti orang yang sedih. Ada. Terus sebagai bukti bahwa Pak Dewa Rake juga membaca Talontar, saya menemukan mantra pengaradan gitu. Beliau tahu bahwa ada satu mantra yang bisa digunakan untuk ngarad orang gitu kan. Jadi ketika Kamarad Leningrad ini bersembunyi di sebuah desa, di desa Meranti itu. Jadi mengkab Kamarad Leningrad karena dikejar-kejar kan, ingin dibunuh, mengkablah dia di desa Meranti. Tapi ya orang yang mengejar dia yang diumpamakan seperti api gada, api selam, api merah, api berwarna-warni lah itu, tidak bisa menemukannya. Ya karena katanya sih ya, si Kamarad Leningrad ini sakti gitu kan. Meskipun konon katanya orang yang dimasukkan pada ideologi PKI itu tidak percaya Tuhan, tapi dia sakti, itu percaya dia. Kemudian ada mantra pengaradan itu. Mantra pengaradan ini ada di karya sastra kan, bisa kita lihat. Contohnya adalah di Parwa ya, di Parwa.
ketika ada Yadnya Sarpa itu. Jadi siapa ada begawan yang mendapat tugas untuk melakukan Yadnya Sarpa itu, menggunakannya mantra-mantra pengundang itu. Nama mantranya bisa dilihat di Kekawiniti Sastra. Apa namanya? Lihat sendiri itu. Terus pencerita mengatakan menggambarkan Kamrat Leningrad yang digunakan dalam puisi ini sebagai dua sosok. Pertama, Kamrat Leningrad adalah pimpinan PKI, kemudian Kamrat Leningrad adalah pengawi. Jadi dia adalah pimpinan dan pengawi. Siapakah yang bisa disebut pengawi? Ya dia yang berkarya, dia yang menciptakan sesuatu, atau khususnya ya puisi mungkin atau karya sastra, nyastre lah ya. Jadi Kamrat Leningrad adalah pemimpin yang nyastre gitu kan. Tapi bagaimana sastranya? Mari kita lihat apa saja karya sastra dari Kamrat Leningrad yang dinyatakan oleh Padewaraka. Sebagai pimpinan PKI itu Kamrat Leningrad digambarkan seperti api yang berkobar-kobar. Jadi dia pintar berpidato sini sana itu, sampai orang kedaut lah kepada dirinya. Karena dia tahu apa yang harus dibicarakan dengan orang yang bekerja sebagai petani atau pedagang atau pemucuk pimpinan dari satu organisasi tertentu. Dia tahu bagaimana caranya. Tawang lah selah itu. Jadi dia disebut sebagai api. Kemudian sebagai pengawi, dia menulis puisi. Jadi puisi yang ditulis oleh Kamrat Leningrad itu berjudul Bendera Palu Arit Ngebekin Gumi. Itu. Kemudian ada juga puisi lainnya berjudul Proletar Bingar Setate. Jadi ada dua karya yang ditulis oleh Kamrat Leningrad. Itu ada dua lah karya yang ditulis sejak Kamrat Leningrad sesuai informasi yang diberikan oleh Padewaraka. Apakah ini dalam bahasa Bali betul-betul atau Padewaraka atau Padewaraka menerjemahkannya dari bahasa Indonesia ke bahasa Bali gitu juga. Saya kekurangan data untuk itu atau kurang informasi. Nah, sebagai pengawi selain mencipta karya sastra, Kamrat Leningrad juga membaca puisi berjudul Penerbangan Malam ke Leningrad. Jadi itu karya dari Virga Belan. Itu, nah karena dia suka, ya nak demen ya maca puisi Virga Belan, ya maka dia disebut sebagai Kamrat Leningrad. Jadi syair Virga Belan itu saya dapatkan yang dikutip oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif. Jadi bisa dilihat di republika.co.id itu. Ini puisi Virga Belan itu pertama kali dimuat di Harian Rakyat sesuai dengan keterangan Syafi'i Ma'arif ini ya. Harian Rakyat Minggu 1 Desember 1963, dikutip dari Taufik Ismail dan DS Mulyanto, Perhara Budaya Kilas Balik Ofensif Lekra PKI DKK, Bandung Mizan 1995 halaman 228. Itu yang informasi yang bisa kita dapat jika mencari-cari tentang penyair Lekra bernama Virga Belan atau Virga Belan ya, Virga Belan mungkin ya. Penerbangan Malam ke Leningrad itu judulnya. Tapi setelah itu ada hal yang belum selesai dari Kamrat Leningrad. Pertanyaannya adalah siapa Kamrat Leningrad ini? Nyen sebenarnya Kamrat Leningrad. Karena dia diberikan nama Kamrat Leningrad karena suka membaca puisi. Tapi siapa namanya? Dan sayang sekali pencerita tidak memberitahu kita siapa namanya. Kalau saya berada di depan pencerita, saya akan bertanya dengan ngotot, siapa sebenarnya Nyen Siro ke sebenarnya dikir. Tapi jawaban sudah tersedia di karya itu. Jadi ada nesekan senyak tiang ngorahang, diastun timpal lekatnya tain ngorain tiang. Yen orahang ngerebes ya matanya sing dadi rerena. Itu jawaban dari pencerita. Kalau kita bertanya, yen sebenarnya Kamrat Leningrad itu.
Kemudian ada lagi pertanyaan, siapa sebenarnya Kantenan Lekat dari Kamradleningrad? Karena berulang kali sudut pandang Titiang itu mengatakan Kantenan Lekat Nengorahang, Kantenan Lekat Nenuturang gitu. Ada juga idiom-idiom seperti api gadang, api reng-reng, api soklat. Ada juga di sini api selam nyalang. Apa sebenarnya itu yang memburu Kamradleningrad? Anak muani lelima baju pelung gitu juga kan. Ada banyak simbolik yang diberikan oleh Padeoraka. Kemudian tembang tentang partai juga halaman 89. Tapi tembang tentang partai ini berupa nyanyian untuk tidak ikut berpartai. Nama-nama desa atau nama tempat yang disebutkan adalah Candi Dase, Jakarta, Desa Meranti atau Desa Telunginya. Jadi Kamradleningrad ini sudut pandang Titiang berbicara kepada Candi Dase. Saya kira ini nama tempat. Jadi dialog yang dilakukan adalah dengan tempat bernama Candi Dase. Cerita yang ingin disampaikan oleh pencerita dengan kepada Candi Dase adalah tentang Kamradleningrad ini. Jadi recommended lah untuk dibaca. Saya kira saya sudah 45 menit bicara. Saya akan meringkas untuk puisi yang pertama. Kekurangan dan kelebihan puisi ini ya saya kira tidak terlalu berbeda. Puisi yang pertama berjudul Mehwa, ini tentang 1998 reformasi itu. Puisi yang pertama mulai ditulis tahun 2010 atau tahun 2012 lah ditulis juga. Entah tahun yang mana yang benar nih, karena penulisnya juga memberikan keterangan yang serupa antara tahun 2010 atau 2012. Ditulis dengan pola yang tidak berbeda dengan puisi 2, jadi sama, hampir sama lah, ada pengulangan. Tapi perbedaannya dengan puisi Kamradleningrad, Mehwa ini romantik, sangat romantis dia. Dia berdialog dengan Mehwa. Saya kira dalam bayangan saya Mehwa ini adalah perempuan. Saya kira, mungkin bisa salah, tapi saya mengira begitu. Dan ini adalah romantik tragedi. Kekurangan ada beberapa ambigu ya. Hidup mati ne ane ngeripta iraga mutusang. Jadi itu harus benar-benar dibaca hati-hati. Hidup mati ne ane ngeripta iraga mutusang. Jadi bukan hidup mati ne ane ngeripta iraga mutusang, bukan iraga yang mutusang, tapi ane ngeripta iraga. Selain ketik hidup matine pedidine itu, jadi ya sekelas Padeoraka yang sudah bergumul dengan banyak kata bisa melakukan kesalahan kan. Pedidine asal katanya didi, jadi prefix pa itu ditulis dengan pa bukan pe. Tanggal-tanggal yang disebut juga jelas, dari tanggal 1 Maret sampai 14 Mei saat kerusuhan terjadi. Pak Dewo menceritakan hal itu dengan detail. Bisa kita baca lah di sana. Oh ya, kalau ada yang bertanya atau memberikan masukan atau tidak setuju barangkali ya silahkan di komen lah. Kata baru dalam puisi Kamradleningrad itu kata cengob mungkin ya. Tidak tahu saya apa artinya. Karena dua kamus yang saya andalkan tidak bisa membantu saya. Kamus yang saya gunakan adalah kamus dari Pak Wayan Simpan AB dan ya dan satu lagi yang dibuat oleh Dinas Balai Bahasa mungkin ya, Balai Bahasa tahun 1999. Jadi kata-kata serapan dari bahasa Cina itu banyak sekali di puisi nomor 2 Mehwa. Kayak Saryang, Kuan Yin atau Mehwa itu. Yang paling menarik adalah kata lotus. Padahal dalam bahasa Bali ada kata kumude atau kata tunjung. Tapi Pak Dewo menggunakan lotus. Jadi ada nuansa yang ingin dibangun. Nuansa apakah itu? Terus penggambaran tentang trotoar di pecinan, terus kemudian kata nona, demokrasi, suksesi, sang kuasa durjana, halte itu. Ya, itu serapan jelas itu. Yang paling meragukan bagi saya adalah kata ranjang. Karena saya kira ini bahasa Indonesia, tapi setelah saya periksa di Kamus Bahasa Bali Pak Wayan Simpen, ternyata ada ranjang seperti yang kita pahami ya, ranjang. Bahasa kasar juga digunakan oleh Pak Deorako. Dan saya sangat bahagia sekali melihat satu karya sastra puisi yang menggunakan bahasa kasar.
Cino betak ngelek-lek isin gumine tenenan loh. Jadi kata-kata itu disampaikan oleh seorang yang ingin memperkosa dan menjarah barang-barang orang Cina di Jakarta ketika itu. Kata ini tertulis di tembok rumah yang dibakar dan itu yang dilihat oleh Titiang dalam puisi Mehwa. Idiomnya apa, kiasannya hampir sama lah. Dan uniknya ya, nama pencerita atau adan yang menceritakan ini disebut, jadi namanya Witarse mungkin ya, Witarse itu namanya. Dan kata ini disebutkan oleh Mehwa. Jadi Pak Dewa Rake menggunakan Mehwa, mulut Mehwa untuk menyebut nama Witarse. Jadi bukan Pak Dewa Rake yang seolah-olah mengetahui siapa sesungguhnya pencerita. Dia tidak memperkenalkan diri sebagai Witarse, tapi Mehwa yang memperkenalkan Witarse sebagai pencerita. Ya, kita harus melihat tahun 1998, jadi ada catatan, jadi ada pemerkosaan dan penjarahan. Jadi kita bisa lihat itu juga dalam buku-buku yang lain, semisal apa, anti Tionghoa itu kan, kekerasan anti Tionghoa itu bisa kita baca-baca. Latar tempatnya ada di Semanggi dan di Malun STM Poncole di Senen tuh, jelas sekali. Pak Dewo dengan jelas dan terang sekali menunjukkan di mana tempatnya. Mehwa mati menembak diri sebelum diperkosa. Jadi pada ketika itu dalam beberapa sumber-sumber kita bisa baca bahwa memang kekerasan terjadi waktu itu dan banyak toko dijarah gitu kan. Ada perempuan-perempuan yang banyak diperkosa. Berapa jumlahnya saya tak tahu pasti itu. Pembacaan saya pada sumber-sumber ini sungguh sangat kurang. Tapi perlu kita catat bahwa gen kekerasan ini sudah kita warisi. Dari lama kita mewarisi ini, tapi kita malu mengakuinya. Orang-orang Cina itu dalam puisi ini disebut sebagai celeng. Mereka bilang orang-orang bermata sipit itu. Jadi saya mungkin celeng gitu ya. Disebut celeng. Itu bisa kita lihat di halaman 14. Dan Pak Dewa Rake memainkan hal-hal lain di luar bahasa dan budaya. Ya, saya mistik lah, mimpi itu mistik bagi saya. Dan itu dimainkan betul oleh Pak Dewa Rake dalam puisi ini. Jadi si Witarse itu bermimpi bahwa terjadi sesuatu pada Mehwa karena dia juga mendengar semacam ramalan dari orang yang tidak dikenal. Jadi Pak Dewa memainkan ya estetik kebahasaan dimainkan jelas itu. Bahasa dimainkan sebagai sebuah etik juga. Dan Pak Dewa juga memainkan aspek mistik, ada mantra pengaradan, ada simbol-simbol puisi itu. Dan saya juga mencatat apakah Pak Dewa Rake ini benar-benar melihat atau pengalaman pribadi untuk menulis kedua puisi ini. Saya melacaknya dari tanggal lahir 21 November 1957. Jadi umur di tahun 1965 Pak Dewa Rake berumur 8 tahun. Umur tahun 1998 adalah 41 tahun. Kejadian 65 yang menyangkut pembantaian besar-besaran itu, Pak Dewa dengan umur 8 tahun saya kira memiliki ingatan yang bagus lah, cukup lah untuk melihat segala sesuatu ya ketika itu. Apakah Pak Dewa Rake trauma dan karya ini adalah sesuatu hal yang bisa menjadikan pengobatan traumatik yang Pak Dewa rasakan? Mungkin saja. Terus dengan jelas saya membaca Tonggak Sastra Bali Modern karya Pak Dharma Putra, dan sepanjang pembacaan saya tidak melihat Pak Dharma Putra, Pak Profesor Dharma Putra, meskipun ada anti ambadu soalnya, Pak Nyoman Dharma Putra, Pak Profesor Dharma Putra tidak menyebutkan tentang
kekerasan tahun 65 dan 98. Apakah memang tidak ada karya-karya sastra yang menyebutkan, karya sastra Bali contohnya, Ane Sengortang tentang 1965 dan 1998? Itu apakah ada yang lain selain ini? Tapi sejauh pembacaan saya, karya Padeworaka adalah puisi berlatar belakang sejarah nasional dan kekerasan di Indonesia, pertama di Bali dan dalam bahasa Bali, sepanjang pembacaan saya. Mungkin saya kurang banyak baca ya, tapi saya kira inilah kesimpulan saya. Tidak disebutkan oleh Pak Dharma Putra yang terbit tahun 2000 atau dicetak kembali tahun 2011 itu. Kemudian puisi ini bisa memenuhi kehausan pembaca pada sejarah dan tradisi religius. Jadi kalau saya bilang ini sejarah ya karena ada dua hal, tragedi kemanusiaan itu yang dibicarakan dari perspektif Padeworaka dengan cara puisi. Kenapa saya bilang religius? Karena PKI selalu berhubungan dengan religi. Katanya orang-orang itu tidak beragama atau tidak percaya Tuhan. Padeworaka menyebutnya dewa di dewe. Tapi kalau kita belajar Aji Sangkya misalkan, ya memang Tuhan itu tidak ada dalam Aji Sangkya yang dipahami oleh orang-orang yang belajar sastra di Bali. Itu kan ngomongin Cetane dan Acetane gitu. Jadi apakah ini yang menyebabkan banyak orang Bali dilindas kemudian, atau ada hal lain, kepentingan yang lain mungkin? Tapi saya kira kalau dari sudut pandang agama itu jelaslah kesalahan bagi saya. Karena kalau kita baca kitabnya sendiri, ya seperti yang saya contohkan tadi ya, Aji Sangkya itu. Kalau kita baca kitab yang lain misalkan, Ganapati Tatwa misalkan, ya ada nama Siwa, nama Gana, itu kan ada. Dan sejarah juga mengatakan bahwa Bali tidak lepas dari agama lah, agama dalam konstitusional sekarang lah, itu saya anggaplah begitu. Jadi bukannya orang yang tanpa keyakinan. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa saya setuju dengan pendapat Wahyu minggu lalu dan juga pendapat dari Pak Ketut Sugiyarto tentang kritikus sastra Bali mesti ada, ya pasti ada. Tapi kritikus yang bagaimana, itu masalahnya. Wahyu tidak menjelaskan kritikus yang macam apa yang harus diadakan di Bali kan. Ane Kengken sebenarnya patut jadi kritikus. Dan Wahyu pun saya kira dia sangat salah mengatakan bahwa sastra Bali modern harus dikembalikan kepada fitrahnya yang berguru kepada sastra Bali Purwa atau pada Bali klasik. Itu jelas tidak benar bagi saya. Karena itu aneh gitu. Jika itu dilakukan, artinya puisi-puisi semacam Padeworaka itu tidak benar lagi. Jadi harus ada prosodi yang diperlakukan secara ketat agar dia disebut sebagai puisi misalkan. Kalau bahasa Bali misalkan digunakan menjadi kekawin, ya harus mengikuti guru lagu. Kalau dia sebagai geguritan, dia harus menjadi harus misi guru dingdong dan itu pupuh-pupuh itu. Jadi saya kira Wahyu ini menyimpulkan sesuatu, ya saya bersyukur ada Wahyu yang mengingatkan, dan sekaligus saya ingin mengatakan bahwa Wahyu ini unik juga, tapi keputusannya tidak berdasar bagi saya. Karena kalau itu seperti yang saya bilang tadi, kalau memang sastra Bali modern harus kembali berguru pada sastra Bali Purwa, itu tidak benar juga. Berguru iya dalam konteks apa, tapi juga harus membaca karya-karya sastra lain yang harus dikembangkan. Itu kemunduran bagi saya, bukan kemajuan. Kalau kita memindahkan isinya dengan otak, membaca kemudian memindahkan isi apa yang ditulis, itu oke lah dengan cara kita sekarang. Jadi kalau Wahyu berpikir begitu, dia tidak akan menulis puisi lagi kan. Jadi
Saya harap Wahyu bisa meralat apa yang dia katakan minggu lalu itu, karena saya yakin itu sesuatu perkataan yang tidak benar. Ya, dan Pak Ketut Sugiarto mengatakan bahwa ya harus ada kritikus ya, tapi tidak dijelaskan apakah kritikus apa, kritikus sastra itu. Ya saya kira dengan membicarakan semacam ini terus setiap minggu ada sekarang, jadi setiap minggu lah ada ngomongan tentang sastra, baik itu cerpen maupun puisi, itu sebuah apresiasi, dan itu juga saya anggap sebagai kritikus. Dan saya dasarkan pendapat itu pada buku kitab kritik sastra dari Maman S. Mahayana. Jadi apakah kritik yang dilakukan pada karya sastra itu bersifat ilmiah atau bersifat umum, menggunakan bahasa-bahasa yang santai, atau bagaimana yang diinginkan gitu. Jadi saya kira pengembangan sastra Bali dengan mengadakan kritik itu penting, penyadcad itu yang diistilahkan. Lalu apakah kawan-kawan para sastrawan Bali siap menerima kritik? Gitu kan masalahnya. Tidak hanya pada sengjom masalah tentang harus ada kritikan itu kan. Yang mau ada kritik, sing udah nguel kan gitu harusnya. Itu, mau kritik nguel udah, saya bung nak kritik gitu. Ya, baru kritik nguel kan lucu dah dia nih. Yang ngorain ya pang ada kritik sastra, ibu kritik ya nguel gitu kan, asal berdasar gitu kan. Dan juga seorang pengkritik ya harus siap dikritik. Misalkan saya ngomong sekarang, anggaplah saya mengkritik gitu, jadi saya harus siap dikritik dengan lapang dada. Ya harus ada kritik atas kritik gitu. Bukan hanya kritikus pada sastranya, tapi juga pada pengkritiknya. Jadi ya itu yang harus mestinya kita bisa lakukan ya, untuk pengembangan sastra Bali. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa saya sampaikan. Saya sudah kehabisan kata-kata dan sudah kehabisan makanan di depan saya. Jadi ya, saya pikir Leningrad ini penting dibaca dan dikritisi, baik dia sebagai puisi, sebagai sastra, maupun sebagai catatan sejarah. Karena saya lihat, coba saya memeriksa mungkin lontar yang bisa saya akses, tidak ada, atau belum lah saya temukan lontar-lontar yang mencantumkan tentang kejadian 1965 yang mencengangkan itu, dan yang terutama ada di Bali kan. Kalau catatan Sohogi kan dia mencatat juga apa yang terjadi di Bali kan ketika 1965, 1966 itu. Dan saya yakin Sohogi bukan orang yang sembarangan menulis kan. Mungkin bisa saya baca aja. Ya, beliau Hogi juga mengatakan tentang anak Agung Bagus Sutejo. Mungkin itu gubernur Bali waktu itu, saya kurang jelas juga. Tapi kalau saya baca Stuart Fox ya, si anak Agung Bagus Sutejo ini juga dia membantu untuk memperbaiki Pura Besakih. Jadi Pura Besakih itu diperbaiki, gimana caranya dia bisa dibilang tanpa tidak meyakini Batara ya kan? Nah, jelas itu kata Stuart Fox kan, dia memperbaiki. Dan ada di tahun 1950-an juga PHDI dibentuk kan. Gimana cara pikir nggak tahu saya. Jadi saya harus membaca ini sebagai kesimpulan lah itu ya. Nah, coba saya cari datanya dulu. Oh, ini. Contoh yang paling mengerikan adalah yang dilakukan oleh Widagde, seorang pemimpin PNI dari negara, dan adik laki-lakinya Weda Sastra Suyase, seorang tokoh termuka PNI Bali yang juga anggota DPR GR di tingkat nasional.
Dia memperkosa puluhan wanita yang dituduh tanpa alasan sebagai PKI. 3 di antara mereka mengajukan kasusnya pengadilan pada bulan Maret, dan dalam putusan dijatuhkan pada bulan Juni 1967, Widagdo dihukum 3 tahun penjara di negara. Jadi ya, ada semacam sejarah yang harus kita catat melalui karya sastra, dan sastra Bali harus berani keluar dari kungkungan sastra tradisional yang seperti yang dikatakan Wahyu. Kita pelajari sastra tradisional Purwo itu, kemudian kita bahasakan kembali dengan bahasa sekarang. Jadi agar karya sastra Bali bisa berkembang, dan si pengkritik harus berani dikritik. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat petang dan selamat bersastra. Saya tidak ingin meminta maaf karena dilarang untuk minta maaf saat membedah karya sastra. Terima kasih banyak. Salam.